ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kitab Adab Harian Muslim di bab 8 masih, ya, adab membaca Al-Quran, halaman 65. Kita mulai dari poin ke-6 insyaallah. Kalau sebelumnya kita telah membahas paling akhir poin ke-5 tentang masalah sunnahnya menjaga panjang dan pendek dan sunnahnya untuk memperbagus bacaan Al-Quran baik dari segi tahsin tajwid atau dari segi yaitu pelaguan, ya, irama, ya, selama dengan syarat-syaratnya. Kita mulai dari nomor 6, yaitu masalah merenungkan makna-makna ayat yang dibaca dan berdoa dengan doa yang sesuai. Di nomor 6 ini berarti ada dua pembahasan. Satu, pembahasan tadabbur, dan yang kedua pembahasan doa dengan berdoa dengan doa yang sesuai dengan apa yang dibaca di Al-Quran. Jadi ada dua pembahasan di nomor 6 ini. Yang pertama yaitu tadabbur. Kita akan membahas tadabbur, ya. Apa itu tadabbur, ya, gitu kan, dan dalil-dalilnya. Kemudian yang kedua kita bahas masalah berdoa dengan doa yang sesuai, berdoa dengan kesesuaian konteks bacaan Al-Quran dia. Jadi dua pembahasan. Kita mulai dari pembahasan tadabbur terlebih dahulu, yang disebut di sini merenungkan makna-makna ayat yang dibaca. Jemaah sekalian rahimakumullah, apa itu tadabbur? Tadabbur adalah engkau mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengajakmu bicara dengan Al-Quran ini. Atau engkau mengetahui bahwasanya Allah berbicara kepadamu dengan Al-Quran ini. Itu salah satu sampel makna tadabbur. Engkau tahu bahwasanya Allah Ta'ala bicara kepadamu dengan Al-Quran ini. Yaitu engkaulah yang diajak bicara oleh Allah Azza wa Jalla. Maksudnya diajak bicara bukan berarti kemudian kita respon. Enggak, bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah kalau kita diajak ngobrol sama orang, kita harus perhatikan orang tersebut. Itu kalau orang, ya. Nah, bagaimana dengan Allah Azza wa Jalla menyeru engkau dalam Al-Quran, di Al-Quran ini? Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhan nas. Ya. Engkau mengetahui bahwasanya engkaulah yang menjadi sasaran perbincangan di Al-Quran ini, sehingga engkau menghidupkan kalbumu, kemudian menaktifkan pendengaranmu, sehingga makna-makna yang terkandung dalam Al-Quran masuk ke kalbu, terdengar dan masuk ke kalbu.
terfahami, terdengar, masuk kalbu. Ini tadabbur. Adapun mendengar Al-Quran dan tidak merasa bahwasanya Allah Ta'ala sedang berbicara pada kita dengan Al-Quran ini, maka ini enggak sampai level tadabbur bagaimanapun itu. Mendengarkan Al-Quran tapi enggak ngerasa bahwasanya Al-Quran ini buat dia, baik sebagai syifa, obat untuk penyakit, baik sebagai syifa, obat untuk hati, baik sebagai pelajaran dan ibrah. Enggak, dia enggak ngerasa gitu. Dia cuma pengen dengar aja doang, biasa. Maka ini enggak sampai level tadabbur. Jadi merenungi ayat-ayat Al-Quran itu harus ada apa? Yang pertama, merasa bahwasanya Allah Ta'ala mengajak bicara dengan Al-Quran ini, yaitu Allah Ta'ala mengajak kita untuk memperhatikan Al-Quran ini. Itu pertama. Dan yang kedua, memahami apa yang dibaca atau didengar dari ayat Al-Quran ini, atau dibaca atau didengar. Jadi yang pertama, ada ngerasa Al-Quran ini buat dia gitu loh. Yang kedua, ngerti atau berusaha faham apa yang dia baca atau apa yang dia dengar dari ayat Al-Quran. Kalau di antara dua rukun ini hilang, maka tidak disebut tadabbur. Tidak disebut tadabbur. Betapa banyaknya orang mendengarkan Al-Quran, dia tahu Al-Quran ini buat dia dan kaum muslimin, tapi dia tidak ada keinginan untuk memahami ayat-ayat ini, maka ini belum sampai tadabbur. Belum sampai tadabbur. Lantas bagaimana kalau ternyata dia menangis? Ya. Menangis karena Al-Quran ini ada beragam motif, ada modelnya beda-beda. Ya. Modelnya beda-beda. Ada orang menangis karena takut pada Allah. Walaupun dia tidak ngerti. Itu ada. Ya. Walaupun dia enggak ngerti ayat ini, dia dengar ayat ini, dia nangis karena takut pada Allah. Ada yang kayak gitu. Ada yang nangis karena memang murni tadabbur, karena dia faham. Ini yang tertinggi, bagus. Kalau yang pertama tadi dia nangis karena takut sama Allah, tapi dia enggak faham artinya. Ya. Yang kedua dia dapat pahala dengan nangis, dengan takutnya pada Allah, dia dapat pahala besar. Tapi tidak sesempurna pahala orang yang kedua. Yang kedua, dia nangis karena Allah juga, ya. Dan karena dia tahu arti dari ayat ini. Oh, ini tertinggi. Ya. Yang ketiga, dia nangis karena emang enggak tahu artinya apaan. Nah, ini gimana nih? Dia nangis karena emang enggak tahu artinya apa. Saya harus ngapain dong? Bingung, nangis dia. Ini namanya menyesali, ya, kalau ini penyesalan. Yang ini enggak ada nilai ibadah mungkin, ya, mungkin nyesel aja dia. Yang keempat, nangis bukan karena takut pada Allah, tapi bisa juga karena takut pada Allah. Al-muhim, takut atau enggak, wallahu alam, tapi dia nangis karena tersentuh dengan lantunan dan iramanya. Menangis karena tersentuh dengan lantunan dan iramanya. Tapi dia enggak paham. Yang keempat ini bukan tadabbur, walaupun nangis. Tetapi namanya ta'athur. Ta'athur namanya. Ta'athur itu yaitu terbekaskan, terimpressed. Apa bahasanya lagi ya? Apa ya? Terkesan, terpesona, dan semisalnya. Ini bukan tadabbur. Ya, dia impressed dengan nadanya atau iramanya, Masya Allah.
Maka yang seperti ta'athur seperti ini, apakah ada nilai pahala? Ya mudah-mudahan ada karena dia mendengar Al-Quran ya. Tetapi ya tentu tidak sempurna. Karena asalnya manusia itu memang bisa mendapatkan ta'athur dari irama apapun walaupun irama fasik. Makanya tembang kenangan itu lebih disukai dan lebih everlasting daripada enggak kenangan. Kenapa? Karena nadanya itu memang memiliki efek ya. Atau memori yang terkenang di dalamnya itu memiliki efek. Maka ini semuanya ta'athur, terbekaskan. Begitu. Begitu juga misal seseorang mendengar Ustadz Fulan dengan nada yang membuat dia teringat kampung, nangis dia. Ya. Jadi Ustadz Fulan jadi imam dan membuat dia teringat sama Mbah Kakung dari kampung. Karena Ustadz Fulan ini bilang, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Dia teringat sama mbahnya kampung, ya Allah Mbah Kakung, ya nangis akhirnya keinget Mbah Kakung. Dapat pahala enggak dia? Enggak. Karena bukan karena Qur'annya ini, bukan, tapi karena Mbah Kakung almarhum. Maka ini enggak. Ini bukan tadabbur, ini ta'atsur namanya. Jadi ta'atsur itu macam-macam motifnya. Ada yang karena kenangan, ada yang murni nada, ada yang dan seterusnya. Beda-beda. Jadi Allah yang menilai nanti. Jadi tadabbur itu ada satu, yang pertama Anda merasa bahwasannya Quran ini untuk Anda loh gitu. Dan yang kedua ada usaha untuk berusaha memahami. Itu tadabbur. Nah, kemudian jemaah sekalian rahimakumullah. kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, wa amma ta'ammul fil Qur'an fa huwa tahdiqu nadhiril qalbi ila ma'anih. Adapun merenungi Al-Qur'an, berselancar dalam perenungan terhadap Al-Quran, maka dia adalah menjadikan pandangan mata itu seperti taman-taman qalbu. Jadi kalbunya itu seperti taman-taman yang diisi dengan makna-makna terhadap Al-Quran. Wa jam'ul fikri ala tadabburihi wa ta'aqqulihi, dan mengerahkan fikiran untuk merenunginya, memahaminya, memikirkannya. Ini tadabbur. Wa huwal maqsudu bi inzalihi. Dan sebenarnya inilah tujuan diturunkannya Al-Quran, supaya dipahami. La mujarrada bitilawatihi bila fahmin wala tadabbur. Al-Quran tidak diturunkan sekadar untuk tilawah tanpa faham, tanpa tadabbur, enggak, bukan itu. Al-Quran diturunkan bukan hanya untuk dibaca saja, melainkan untuk ditadabburi, difahami. Sebagaimana kata Allah Azza wa Jalla di surat Sad ayat 29, Kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad, mubarak, diberkati. Tujuannya apa? Liyadabbaru ayatih, supaya mereka mentadabburi ayat-ayatnya. Waliyatadzakkara ulul albab, supaya orang yang punya otak, ya, yang punya akal, maksudnya punya pikiran, itu bertadzakur, yaitu mengingat dengan Al-Quran ini. Makanya di antara nama Al-Quran Az-Zikr. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami menurunkan Az-Zikr, yaitu Al-Quran, dan kami menjaganya. Ya, karena Al-Quran ini zikir, bahkan sebaik-baik zikir Al-Quran. Bisa juga disebut dzikra, ya. Juga di surat Muhammad ayat 24, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, afala yatadabbaruna al-Qur'ana am 'ala qulubin aqfaluha. Ini gerimis Pak.
Atau apa ini? Hujan. Diambil. Afala yatadabbaruna al-Qur'an? Tidakkah mereka mentadabburi Al-Qur'an? Atau ada penutup-penutup di kalbu mereka? Ayat ini menunjukkan adanya dua pilihan. Imma antum tadabbur, imma antum tertutup kalbunya. Gitu. Pilihannya itu aja. Imma antum tadabbur Al-Qur'an, atau pilihan kedua, antum enggak tadabbur Al-Qur'an berarti antum tertutup hatinya. Seperti itu. Sesimpel itu pilihannya. Imma A, imma B. Ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hidayah untuk mempelajari Al-Qur'an, mentadabburinya, maka berarti am ala qulubin aqfaluhanya hilang. Yaitu penutup hati hilang. Tapi ketika kita enggak pernah mau tadabbur Al-Qur'an, berarti ada penutup hati ini. Dan yang menutupi hati biasanya maksiat, kelalaian, pertemanan yang tidak baik, majelis-majelis lalai. Itu membuat kita makin sulit untuk tadabbur Al-Qur'an. Dan ketamakan duniawi, kesibukan dan mengejar duniawi itu membuat kita susah untuk tadabbur Al-Qur'an. Banyak kok alhamdulillah ikhwan kita yang memang sibuk tapi dia masih sempat untuk tadabbur Al-Qur'an, banyak insyaallah. Jadi jangan dikata bahwasanya saya itu terlalu sibuk sehingga enggak sempat mentadabbur Al-Qur'an, itu kadzib. Jangan bohong, mau jadi dajjal kecil apa bohong-bohong kayak gitu. Pasti ada waktu dan banyak waktu untuk tadabbur Al-Qur'an. Ya. Afala yatadabbarun Al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Kemudian juga di surat Al-Mu'minun 68 kata Allah, afalam yadabbaru al-qaul. Maka apakah mereka belum memperhatikan atau merenungi al-qaul, yaitu Al-Qur'an? Ini juga pertanyaan untuk orang munafik. Ya. Apa mereka ini belum sama sekali mentadabbur Al-Qur'an sehingga mereka enggak mau beriman? Kemudian juga di surat An-Nisa juga ada fala yatadabbaruna Al-Qur'an. Dan di surat Az-Zukhruf ayat ketiga kata Allah Azza wa Jalla, inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sungguh kami menjadikan Al-Qur'an itu dengan bahasa Arab supaya kalian itu paham. Kata Al-Hasan Al-Basri, nazala al-Qur'anu liyutadabbara wa yu'mala bih. Al-Qur'an diturunkan, jazakallahu khair, untuk ditadaburi dan diamalkan. Ya, tujuannya seperti itu jemaah sekalian rahimakumullah. Itu yang pertama, masalah tadabbur dan ta'atsur, perenungan ayat-ayat dan terefekkan dengannya. Ya. Kemudian yang kedua, masalah berdoa dengan doa yang sesuai. Ya, ketika membaca Al-Qur'an kemudian kita berdoa dengan doa yang sesuai. Dalam hadis Hudzaifah disebutkan, idza marra bi ayatin fiha tasbihun sabbaha, wa idza marra bi su'alin sa'ala, wa idza marra bi ta'awudzin ta'awwadha. Jika Rasulullah SAW melewati satu ayat yang di dalamnya ada tasbih, ya, mensucikan Allah Ta'ala, maka beliau pun bertasbih. Misalnya kata Allah, beliau misal membaca surah An-Nahl, ata amrullahi fala tasta'jilu subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Subhanallah. Maka di ayat itu ada subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun, maka ucapkan subhanallah. Itu dalam tilawah bisa kayak gitu. Ya. Juga misal di surah Ar-Rum, fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Subhanallah. Nah begitu ya. Jadi ada tasbih, beliau bertasbih. Apabila melewati ayat yang di dalamnya ada permintaan, maka beliau pun berdoa sesuai dengan permintaan tersebut. Ya, dalam kan ada ayat-ayat yang di situ ada Rabbana, Allahumma dan seterusnya. Maka beliau juga
mengucapkannya, menjadikannya sebagai doa. Dan apabila beliau melewati ayat ta'awudz, mohon perlindungan, maka beliau pun berlindung kepada Allah dari hal-hal tersebut. Ini merupakan konsekuensi tadabbur. Karena faham ayat, faham maknanya, kemudian mengamalkan sesuatu darinya. Nah, hal seperti ini boleh dilakukan dalam tilawah biasa. Tapi dengan syarat paham ayat. Ya. Misal saja ada ayat tentang azab. Maka baca, berhenti sejenak, berfikir, kemudian minta sama Allah, ya Allah, saya berlindung pada Engkau dari azab yang tercantum di surat ini. Itu berdoa sesuai dengan konteks, itu bagus. Ada ayat-ayat kita baca berkaitan dengan surga. Kemudian kita berdoa, berhenti sejenak dan minta sama Allah, ya Allah, saya mohon kepada Engkau kenikmatan yang ada di surga yang termaktub di ayat ini. Boleh seperti itu. Atau misal ayat tentang perintah anak berbakti pada orang tuanya. Setelah baca ayat tersebut kemudian merenung sejenak dan kemudian minta sama Allah, ya Allah, rezekikan saya anak yang saleh yang berbakti pada saya. Ini semua boleh. Ini semua boleh. Di mana di konteks umum tilawah, apakah boleh dalam salat? Nah, pertanyaan apakah boleh dalam salat habis Fatihah kita baca ayat? Bolehkah kita menerapkan hal seperti ini? Jawabannya boleh, tapi hanya di salat sunnah sendiri. Atau salat sunnah, kalau di zaman sekarang salat sunnah sendiri, maka boleh. Salat sunnah apa? Terutama tahajud. Adapun kalau di salat fardu, maka tidak ada contohnya dari Nabi SAW. Di salat fardu tidak. Selain itu pula, di salat fardu, salat berjamaah, imam menerapkan hal seperti ini, itu akan menjadi fitnah bagi makmumnya. Coba misalnya, Allahu Akbar, baca Al-Fatihah, waladdallin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Baca surat Az-Zalzalah tentang goncangan. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Mikir sebentar kemudian. Allahumma inni a'udzubika minaz zilzal, ya Allah. Ya Allah, Allahumma inni a'udzubika. Makmum kira-kira gimana? Kok gitu sih? Makmumnya pada benerin akhirnya. Wa akhrajatil ardu. Dikira kita nyasar. Padahal kita idza zulzilatil ardu zilzalaha. Langsung kita minta sama Allah. Allahumma inni a'udzubika min zilzalil ardi ya rabbal alamin. Padahal bukan. Wa akhrajatil ardu athqalaha, kata jemaah. Jemaah ngira kita salah ayat gitu loh. Padahal kita sedang doa. Makanya di salat berjamaah itu tidak dilakukan oleh imam. Berdoa sesuai konteks. Pas dia di salat sunnah sendiri aja sana. Lakukan itu terserah. Bebas. Seperti itu boleh jemaah sekalian. Ini termasuk bagian dari tadabbur ya, dan amal. Baik. Yang ketujuh, benar-benar menyimak dan diam ketika mendengarkan Al-Quran. Istima'. Ya, ketika mendengarkan Al-Quran. Bismillah. Allah Ta'ala berfirman, wa idza quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dan diamlah. Dua hal di sini perintahnya, istami'u, dan yang kedua ansitu. Istami'u itu menyimak dengan perhatian, ansitu itu diam tanpa suara. Maka hukum asalnya ketika kita mendengar pembacaan Al-Quran pada kita wajib untuk menyimak dan diam. Telinganya dia aktifkan, mulutnya dinonaktifkan. Ya. Dikecualikan dalam konteks apa? Dalam konteks murajaah atau mengikuti bacaan. Maka ini enggak masalah, kita ikutin. Ya. La'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan rahmat. Maka kalau tidak melakukan ini,
berarti tidak dapat rahmat nanti. Gitu. Yang kedelapan, menjaga hafalan Al-Quran, membiasakan diri untuk membaca dan mempelajarinya, karena Al-Quran itu lebih mudah lepas hafalannya daripada unta yang lepas dari ikatannya. Saya ada teman, dia bilang, teman yang agak sedikit nakal, dan ternyata dia udah hafal 30 juz. Dan saya kaget. Kok bisa antum hafal 30 juz? Karena melihat kelakuannya, gak mungkin anak kayak gini hafal 30 juz. Iya pernah dia, pernah. Tapi sekarang ketika itu udah gak tersisa lagi hafalannya. Paling beberapa dari juz amma doang. Jadi sisanya apa? Habis semua hafalannya. Bisa seperti itu jemaah sekalian. Karena gak merojaah. Atau karena banyak maksiat. Atau karena meninggalkan semua hafalannya itu. Maka khalas, habis untuk ngulangi lagi susah. Atau sebagian dari orang tergiur dengan metodologi menghafal Al-Quran dengan metode cepat. Dalam sebulan, dalam 2 bulan. 30 juz, itu kan ada tuh. Beberapa pesantren mengadakan itu. Ya, program misalnya, daftar, dalam waktu 3 pekan 30 juz. Atau 30 hari 30 juz. One day one juz. 1 hari 1 juz menghafal. Fokus, harus tinggal di asrama, yaitu di villa. Ya, harus tinggal di situ. Ada beberapa yang tergiur. Wah, jarang ngapalin Quran, sekali pengen jadi hafiz dengan cara instan 1 bulan. Datanglah kemudian ke villa itu atau pesantren itu, daftar. Siap hari pertama, langsung menitan hari pertama dari juz awal. Wah, masih Al-Baqarah, masih awal-awal, paham, hafal gitu kan. Ya mulai hari kedua mulai udah keteteran dah. Mulai keteteran, ancur-ancuran udah. Hari ketiga udah mulai tersiksa. Udah kesiksa banget itu. Ya, makanya di program-program seperti itu sekarang udah nggak laku tuh. Kecuali bagi orang yang sudah hafiz dan pengen ngembaliin hifaznya lagi, baru itu bisa. Tapi kalau orang baru hafal berapa juz langsung dicekoin kayak gitu, ini nggak bisa. Yakin, nggak bakal betah. Apalagi udah biasa main game, nggak bakal bisa. Nggak bakal betah, yakin. Maka banyak yang kabur dari pesantren itu akhirnya. Kabur, muntaber, mundur tanpa berita semua. Akhirnya hilang, gaib semua, jadi makhluk gaib semua. Udah gak ada lagi di pesantren. Kenapa? Karena ketergesaan. Gak mikir bahwasanya menghafal Al-Quran itu tidak bisa instan. Perlu juhud, perlu effort, usaha. Ada alhamdulillah sebagian orang walaupun memang usahanya keras. Untuk menghafal 1 halaman saja harus tiap hari usaha dan baru bisa dalam 1 pekan atau bahkan 1 bulan. Bisa jadi baru 1 halaman. Karena memang dari segi intelijensinya kurang. Tapi dia itu berjihad dengannya. Dapat pahala banyak. Ya. Yang ke-9. Tidak meraba atau tidak memegang Al-Quran kecuali setelah bersuci terlebih dahulu. Allah Ta'ala berfirman, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan. Nah, kebanyakan ulama berpendapat bahwasanya al-mutahharun di sini maksudnya adalah para malaikat. Maksudnya ada para malaikat. Maka yang dimaksud di sini kata para ulama bukanlah Al-Quran mushaf yang kita kenal di dunia ini. Ya, tetapi kata sebagian ulama, ya itu benar maknanya. Tapi tidak menutup kemungkinan dan tidak terlarang juga untuk menafsirkan al-mutahharun itu yaitu manusia-manusia yang disucikan, yaitu yang bersuci. Maka dari situ ada istinbat hukum fikih bahwasanya dilarang bagi orang yang dalam keadaan tidak suci untuk menyentuh mushaf. Dan ana pernah menjabarkan detail, ya, barometer
suatu cetakan disebut mushaf atau bukan? Masih ingat gak jemaah? Barometernya apa? Sok. Barometernya apa? Suatu cetakan buku disebut mushaf atau bukan? Itu dari mana barometernya, ikhwan? Dari perbandingan antara lafal Al-Quran dengan selain Al-Quran, baik dengan bahasa Arab ataupun bahasa selain Arab. Ya. Maka kalau misalnya lebih banyak lafal selain lafal Al-Quran, maka itu bukan mushaf. Makanya Al-Quran terjemahan itu bukan mushaf. Itu adalah Al-Quran terjemahan. Dan terjemahan berarti kan tafsiran dia. Tapi tafsir secara global ringkas. Ya, sebagaimana Al-Quran terjemahan. Itu bukan mushaf. Maka menyentuhnya dalam keadaan tidak suci tidak masalah. Iya, kenapa? Karena lafal non-Quran lebih banyak. Lafal Quran itu yang bahasa Arabnya itu. Ya. Jadi Al-Quran terjemahan sama hukumnya dengan kitab tafsir Jalalain, tafsir Muyassar, sama. Itu tafsir sangat ringkas. Tapi semua itu masuk ke dalam kategori buku, bukan mushaf, ya. 10 wanita haid atau nifas diperbolehkan membaca Al-Quran, ini yang sahih. Dan ini pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Tapi tanpa memegang mushaf. Wanita haid atau nifas. Ya, ini pendapat yang lebih sahih. Karena tidak ada larangannya dari Nabi SAW. Ya, begitu ya. Nah, bagaimana dengan orang junub? Boleh enggak dia membaca Al-Quran? Junub. Laki-laki atau perempuan yang junub boleh enggak membaca Al-Quran? Tidak boleh. Kenapa dibedakan antara yang junub dengan yang haid nifas? Haid nifas boleh baca Al-Quran walaupun enggak boleh nyentuh mushaf. Yang junub kok enggak boleh? Kenapa? Apakah karena yang junub ini najis dia atau gimana? Enggak, bukan karena najis. Bukan. Karena apa jemaah? Karena menanggulangi junub itu dimampu oleh orang. Sedangkan menanggulangi haid dan nifas itu bukan pilihan. Yaitu qadarullah gitu loh. Anda junub sekarang 5 menit lagi bisa mandi. Perempuan haid sekarang tiba-tiba apakah 5 menit nanti bisa mandi terus selesai? Ya enggak, kan nunggu nasib apa? Selesai keluar darah haidnya atau nifasnya gitu. Nah, sementara itu pertama. Kedua, umumnya durasi seseorang sedang junub dengan durasi seorang perempuan haid atau nifas jauh beda. Ada enggak orang junub sampai 5 hari berturut-turut junub? Maksudnya ya udah dari hari pertama sampai 5 itu total junub itu, enggak pernah sholat. Enggak mungkin itu. Enggak boleh seperti itu kan? Harus cepat-cepat mandi junub kemudian sholat pada waktunya. Adapun haid itu bisa 5 hari, 10 hari, maksimal berapa? Maksimal haid 15. Dalam mata fikih 15. Jadi kalau perempuan lebih dari 15 hari tetap haid, maka hari ke-16 dihitung darah istihadah. Darah kotor, bukan darah haid lagi. Dia wajib mandi, wajib sholat. Kalau misalnya nifas, maksimal berapa jemaah? 40 hari. Itu paling maksimal. Lebih dari itu, maka tergolong darah istihadah. Dia tetap wajib mandi nifas dan kemudian dia sholat. Seperti itu maksimalnya. Adapun junub paling maksimal berapa? Sampai hampir melewati akhir waktu sholat, itu dia harus segera mandi junub. Enggak boleh dia remehkan gitu. Ya. 11 disunahkan untuk membaca Al-Quran dengan jahr. Dilafalkan tidak hanya bergumam atau dalam hati. Nah,
Pertanyaan, ini kan ya, disunahkan untuk membaca Al-Quran dengan jahri, yaitu dengan pelafalan. Tidak hanya bergumam atau dalam hati. Membaca Al-Quran dengan bergumam, kayak gimana contohnya? Nah itu bergumam. Apakah ini membaca tilawah? Tidak. Tapi disebut membaca, iya membaca, tapi bukan tilawah. Ada pahala enggak di sini? Ada pahala dia menghabiskan waktu untuk Al-Quran, ada. Tapi pahala huruf-huruf itu tidak ada. Ya, pahala huruf-huruf tidak ada. Perhatikan baik-baik jemaah sekalian. Kalau baca yang normal, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lah. Ini ada. Pahala huruf ada. Satu huruf 10 kebaikan. Ya. Tapi kalau wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Biasa babe-babe itu biasanya. Baca apa be? Allah alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi. Baca apa nggak tahu dah. Ada pahala ada. Pahala kalau emang niatan baca Quran ada pahalanya, tetapi tidak ada pahala setiap huruf nggak ada pahala karena ini bergumam bukan baca dengan benar. Tapi bagaimana kalau bukan bergumam? Dia gini, tapi dalam hati bacanya. Seolah-olah ada suara di hatinya sedang baca gitu. Seolah dia jadi qari syekh gitu. Dapat pahala enggak dia? Dia dapat pahala menghabiskan waktu dengan Al-Quran, tapi tidak mendapatkan pahala huruf-huruf itu, enggak dapat pahala. Jadi bagaimana cara supaya dapat pahala huruf-huruf? Dengan nutq, dengan lafal, suara, minimal bisikan yang terdengar untuk dirinya. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dapat itu. Adapun bergumam, gumam itu kan suara-suara apa ya, dengung gitu. Bapak-bapak itu kadang-kadang. Maka mohon bapak-bapak ini ketika ngaji, kalau bisa diralat tuh, jangan kayak gitu ngaji lah. Masa dari zaman VOC sampai sekarang kayak gitu terus ngajinya, di-upgrade lah, ya supaya ada pahalanya. Ya, dan juga jangan cuma dilihat doang. Iya sih dapat pahala sih, pahala interaksi dengan Al-Quran. Tapi lafal-lafal ini nggak dapat gitu loh. Oke, tuh dilafalkan, tidak hanya bergumam atau dalam hati. Nah, kalau direfleksikan di sholat, ini yang berbahaya. Al-Fatihah misalnya, harus dibaca dengan lafal. Kalau dengan gumam nggak sah sholatnya. Kalau dengan hati nggak sah juga sholatnya. Ya. Allahu Akbar. Itu sah nggak sholatnya? Enggak sah. Apalagi diam. Allahu Akbar. Dalam hatinya itu lagi baca Al-Fatihah. Enggak sah sholatnya. Rakaatnya enggak sah. Selama tidak menimbulkan riya atau terganggunya orang yang sedang sholat atau orang yang sama-sama sedang baca Al-Quran. Ya. Termasuk sunnah adalah menghentikan baca Al-Quran ketika sangat ngantuk. Nah ini lagi babe-babe lagi biasanya. Ngantuk sambil muter-muter habis subuh. Ya kan? Baca apa sih be? Ini baca bener apa enggak tahu dah. Terus ngantuk, lama-lama makin khusyuk gitu, makin khusyuk, makin gak ada suara. Kemudian terdengar suara berirama, sistem getar. Nah, ya. Maka kalau memang udah ngantuk tidur aja. Bedakan membaca Al-Quran ketika ngantuk, sunnahnya adalah stop baca Al-Quran, terusin ngantuk silahkan. Adapun mendengar Al-Quran pas ngantuk boleh nggak? Ini boleh. Boleh, nggak masalah. Mendengarkan Al-Quran pas ngantuk. Tapi pertanyaan, Syekh Utsaimin pernah ditanya. Ada seseorang yang dia itu nggak bisa tidur kecuali kalau
sambil nyimak Al-Quran. Maka apa hukumnya tidur sambil nyimak Al-Quran? Biasa pakai headset atau apa audio gitu kan. Jawaban beliau jawaban yang paling bagus sebenarnya. Jika memang hal tersebut membuat dia senang, untuk membuat hatinya senang, membuat dia merasa secure, aman, terjaga untuk tidur, maka silakan. Dan gak masalah itu dengan itu. Ini bukan meremehkan Al-Quran. Iya. Karena memang sebagian orang ada yang misalnya kesepian sendiri di rumah. Iya, akhirnya dia setel murotal supaya merasa aman hatinya itu. Maka gak masalah, itu bagus malah. Bagus insyaallah. Ya. Seperti itu. Ya, cuman dia jangan juga melupakan dirinya. Dia baca juga ayat-ayat terakhir surah Al-Baqarah, mungkin qul huwallahu ahad, ayat kursi dan seterusnya. Kemudian dia tidur. Boleh seperti itu insyaallah. Ya. Taib, materi Al-Quran alhamdulillah telah kita selesaikan. Pada pertemuan mendatang insyaallah kita akan membahas adab-adab berdoa. Ada pertanyaan jemaah sekalian? Oke, nanti insyaallah pada azan insyaallah. Taib. Silakan Pak, fadhal. Assalamualaikum. Orang yang membaca Al-Quran dengan jahar seperti orang yang sedekah secara terang. Dan kalau dibaca Al-Quran dengan sir seperti orang sedekah secara sembunyi-sembunyi. Ini kan sir lebih sama daripada yang iya. Kita disuruh baca dengan jahar. Ya. Taib. Jadi membaca Al-Quran secara jahar seperti sedekah secara terang-terangan. Membaca Al-Quran secara sir itu seperti sedekah sembunyi-sembunyi. Sementara ada ayat in tubdu sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Jika engkau menzahirkan sedekah maka itu bagus. Menerangkan sedekah zahir terang-terangan bagus. Dan jika engkau menyembunyikannya dan memberinya kepada fuqara maka itu lebih baik gitu. Jadi sedekah yang sifatnya sirri itu lebih afdal daripada sedekah yang sifatnya jahri, secara global lebih afdal. Taib. Sementara membaca Al-Quran jahar dan sir, manakah yang lebih afdal? Bukankah kalau dikiaskan dengan sedekah maka membaca Al-Quran secara sirri itu lebih afdal? Di sini kita tinjau dari segi pertama, dari segi dari dua hal, dari dua konteks. Jika membaca Al-Quran secara sirri lebih menjaga keikhlasannya, maka lebih afdal secara sirri. Jika membaca Al-Quran secara jahri itu bisa membuat orang mendapatkan manfaat, maka lebih afdal dia membaca secara jahar. Jadi lihat dari konteks bagaimana hatinya atau bagaimana pemanfaatan manusia terhadapnya. Nah, namun setelah itu kita bahas masalah jahar. Jahar maknanya kan dia yaitu nyata. Dia bukan sesuatu yang sirri. Jahar, ya. Jahar itu dalam baca Al-Quran dalam sekian konteks malah memang lebih afdal dilakukan dibandingkan sirri. Contohnya di salat jahri, itu imam jahriyah, itu satu memang disyariatkan. Kemudian dalam ta'lim misalnya, atau mencontohkan, maka ini juga dianjurkan, ya. Dan konteks-konteks lainnya. Nah, namun ada istilah jahar ini lawannya dia yaitu membaca dengan hati.
Ya, jadi ada lawan jahar, sir. Sir itu lirih. Bismillahirrahmanirrahim. Jahar itu Bismillahirrahmanirrahim. Ada juga versi lain, jahar itu adalah membaca dengan lafal, dan lawannya jahar dengan lafal adalah membaca dengan hati. Nah, sepertinya yang dimaksud di ini adalah yang kedua ini, yaitu jahar yang dimaksud di di nomor 11 ini adalah yaitu jahar dalam artian melafalkan. Karena lawan dari melafalkan adalah menggumamkan atau di dalam hati. Nah, itu maksud dari jahar di sini. Jadi maksud jahar di sini bukan jahar yang sedekah terang-terangan atau sembunyi-sembunyi, bukan masa sembunyi atau terang-terangan, tapi membaca dengan lafal, itu namanya membaca jahar. Walaupun dia berbisik, walaupun gak ada orang yang tahu, itu termasuk membaca jahar. Adapun membaca secara qalbi, itu lawan dari membaca secara jahar. Itu maksud dari nomor 11. Nah, kalau dikembalikan ke pertanyaan Bapak, mana yang lebih afdol, baca jahri atau sirri? Kembali tadi ke konteksnya. Apakah konteksnya disyariatkan jahar seperti sholat berjamaah misalnya, atau mungkin dalam ta'lim atau talqin, maka itu gak masalah. Ya, itu lebih afdol jahar. Karena gak mungkin kan kita mentalqin orang la ilaha illallah atau mungkin mentalqin surat kepadanya, tapi kita sendiri bisik-bisik, nggak kedengeran gitu kan ya. Tapi kalau misalnya dalam konteks kita khawatir kalau agak tinggi sedikit hati ini langsung pengen ria gitu atau sum'ah, maka lebih afdal sir. Sir yang dimaksud adalah lirih, bukan di hati, seperti itu. Wallahu a'lam. Belum bisa gimana Pak? Bagi yang belum bisa baca Al-Quran, tidak ada yang lebih afdol baginya kecuali dia belajar baca Al-Quran. Adapun menggerakkan mulut secara simbolis saja, itu bukan suatu hal yang dianjurkan atau enggak. Dia yang dianjurkan baginya bukan itu, melainkan dianjurkan baginya belajar. Dan belajar itu pasti membutuhkan jahar, saya yakin Pak. Seorang baru mulai belajar Al-Quran dengan gurunya, pasti gurunya memerlukan suara yang jahar. Maka dalam konteks ini ya taklim, ya jahar lebih diperlukan. Adapun ketika dia baca sendiri, maka kalau memang dia tidak mampu membaca dengan bahasa Arab, ya taib, dia bolehlah mungkin membaca Latinnya misalnya, tapi nggak boleh dia membiasakan dengan itu. Belajar versi Arabiknya, tajwidnya, seperti itu. Nah, adapun kalau memang dia nggak bisa baca, tapi dia mensimboliskannya saja dengan gerakan lidah, maka ini nggak cukup. Yang mencukupinya adalah dia berusaha belajar semampu dia. Begitu Pak. Ada lagi jemaah mungkin mau bertanya? Silakan Bapak. Waalaikumsalam. Poin 9. Fadhal. Ya. HP. Taib. Ya, jazakallah khair. Membaca Al-Quran melalui handphone ini bukan mushaf. Maka memegang mushaf handphone itu tidak sama dengan memegang mushaf cetak. Karena di sini yang terwujud screen yang bisa berubah. Maka dia tidak sehukum dengan mushaf cetak. Coba mushaf cetak misalnya, ini mushaf. Apakah ketika antum goles sedikit berubah? Enggak. Karena dia hukumnya hukum permanen. Adapun kalau misalnya ini enggak, maka dia hukum layar HP, bukan hukum layar mushaf. Ya, jadi tidak memerlukan wudu, enggak masalah. Jadi kalau Bapak junub, boleh enggak baca Quran Pak? Enggak boleh. Ya, tapi megang boleh enggak, megang HP ada, enggak masalah. Iya.
Iya, makanya mushaf kan mushaf cetak makruh untuk dimasukkan ke kamar mandi. HP antum ada mushafnya enggak cuma? Ada aplikasi Al-Qur'an ada? Ada. Taib. Boleh enggak antum masuk ke WC bawa HP? Ya boleh, kalau misalnya enggak boleh taruh di luar di wastafel hilang. Alasannya apa kok taruh situ? Di dalamnya ada aplikasi mushaf. Ya tuh, enggak gitu-gitu amat. Taib, bagaimana kalau misalnya dibuka mushaf Al-Qur'an, aplikasi mushaf dibuka, surat Al-Baqarah misalnya dibuka, saya baca. Kemudian masuk ke kamar mandi juga masih kebuka itunya, boleh atau enggak? Boleh, enggak masalah karena ini hukumnya bukan mushaf. Cuman muskilahnya kan enggak ada orang kayak gitu, jemaah. Masuk kamar mandi sambil kebuka bagian mushafnya. Biasanya kan tinggal klik screen-nya hilang kan? Maksudnya tinggal pencet ini loh, apa namanya? Yang buat nutup itu loh. Iya. Ya jadi hukumnya hukum handphone, bukan hukum mushaf cetak. Ya itu elektronik ya seperti alarm misalnya atau misal itu ya. Iya. Para ulama memakruhkan azan, ayat dan semisalnya untuk dijadikan ringtone atau handphone atau alarm. Kenapa begitu? Karena ketika dia dijadikan ringtone atau alarm, ringtone dan alarmnya kan tujuannya bukan untuk dinikmati, bukan. Tujuan ringtone untuk menandakan ada yang telepon. Sehingga harus bergegas kita hilangkan ringtone itu suaranya. Ini seolah-olah misalnya Al-Quran atau azan. Kan cepat-cepat langsung kita matikan, seolah-olah kita tuh bukannya didengerin malah dimatiin kan. Kan kebalik, makanya enggak pantas. Begitu juga dengan alarm, apalagi alarm. Ya, azan atau alarm Al-Quran. Ya. Ketika itu lagi meraba-raba, ada Al-Quran ngaji, langsung dimatiin. Kan seolah-olah dia anti gitu loh. Jangan, ya makanya enggak layak. Sebagian ulama memakruhkan hal seperti itu. Ya. Tapi bagaimana kalau di kamar mandi? Ya matikan mau gimana lagi gitu loh. Karena bukan waktunya, bukan tempatnya itu untuk dibacakan Al-Quran. Jadi lagi bunyi azan, terus kita bawa ke kamar mandi handphonenya. Terus azan, ya mengingatkan jin-jin di kamar mandi untuk sholat mungkin. Ya matikan Pak. Jadi ya hal seperti itu aksidental saya pikir. Nggak ada yang sengaja untuk supaya di WC kayak gitu. Ya aksidental aja itu, insidental ya. Jadi kejadian aja. Ya tidak disarankan. Saya sendiri nggak pernah menjadikan azan atau ayat sebagai ringtone atau alarm, nggak pernah. Nggak mau saya. Iya. Bagaimana jemaah? Taib. Ada lagi jemaah? Cukup mungkin insyaallah. Ya mana tuh? Dalam sehar iya. Begini, orang untuk membaca Al-Quran itu berbeda-beda metode dan mekanismenya. Ada yang dia dengan cara khatam, ada yang dia yang penting baca aja sehari berapa, dan semua orang itu sesuai kemampuan dia dan keluangan dia juga insyaallah. Jadi kita katakan aja ya, kalaupun memang sebulan gak bisa khatam dan itu lalai, itu pun kelalaian yang
berbeda-beda antar individu. Ya, tidak semuanya kemudian kita vonis lalai karena sebagian memang lagi berusaha untuk membaca Al-Quran namun terbata-bata. Untuk hal seperti ini sih lebih kita ambil hadis yaitu alladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta', ya, yang membaca Al-Quran dan dia agak mengadat bacaannya itu dapat pahala baca Quran dan pahala effortnya, usahanya. Itu lebih afdol lagi, kita lebih ke situ aja. Ya, karena apalagi zaman sekarang kesibukan orang beda-beda. Ya. Wallahu a'lam. Dan kelalaian itu kan berderajat, ya. Ada yang memang dia sebenarnya sudah luar biasa namun kelalaiannya hanya di masalah tidak sampai khatam sebulan, tapi zikir pagi petang enggak lalai misalnya. Ya, beda-beda orang. Wallahu a'lam. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam. Kita cukup sampai situ insyaallah. Jazakumullah khairal jazaa. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.